Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke. Hari ini siapa yang tidak mandi? Mandi semua ya? Oke. Agar pembelajaran kita berkah dan diberikan kelancaran, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Alvin. Boleh? Silakan. Duduk rapi, siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa melakukan pelajaran sebagaimana mestinya. Kita masih diberikan kesehatan ya. Nah, sebelum maju ke acara selanjutnya, bagaimana kalau Bapak akan menjelaskan kembali tentang kesepakatan kelas yang pernah kita buat? Raka, bisa tolong bacakan kesepakatan kelas yang pertama? Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Oke, masih dilaksanakan untuk menjaga kebersihannya? Di antaranya apa saja? Ya, terus apa lagi? Piket, betul, masih berjalan ya. Berarti ini masih bisa kita pakai ya, tidak perlu ditambah atau perlu ditambah? Tidak perlu ya. Kemudian yang kedua, Alvin bacakan, tolong dibacakan. Disiplin kelas. Disiplin kelas. Di antaranya disiplin kelas itu apa saja? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Baju dimasukkan. Tidak apa? Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh bolos. Makan, termasuk tidak boleh bolos juga termasuk. Kemudian yang ketiga, tolong dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Siapa? Siapa yang mau membacakan? Oke, Alvin boleh bacakan lagi. Menjaga keamanan dan ketertiban. Menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian Salsa bacakan yang keempat apa, Salsa? Jika orang lain berbicara, maka kita harus memperhatikan. Terus yang kelimanya apa? Saling menyayangi dan menghormati. Apakah kesepakatan ini masih bisa dilanjutkan? Tidak perlu ditambahkan? Belum, untuk sementara ini tidak perlu ya. Oke. Baik.
Selanjutnya sebelum melaksanakan pembelajaran juga, alangkah baiknya karena ada visi sekolah kita adalah nasionalis, maka kita bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Nah, Bapak harap semuanya berdiri dulu. Ya. Sebentar, izin Bapak setel dulu ya. Siap. Indonesia tanah airku, tanpa musik. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Itu lagi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat kalian. Silakan duduk kembali. Ya, kita balik lagi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang IPAS, tentang tata surya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan antara siang dan malam? Siang ada matahari, Iya, kalau siang itu pasti ada matahari. Dan kalau malam berarti bulan. Terus kemudian mengapa pada malam hari gelap dan siang terang? karena bumi itu berputar. Karena bumi itu berputar. Terus apa lagi? Apakah kalau malam ada matahari tidak? Tidak. Tidak. Kalau siang ada matahari tidak? Iya. Pernahkah kamu mendengar tentang planet-planet? Pernah ya? Di antaranya apa yang yang familiar dengan telinga kalian? Bumi. Bumi itu adalah salah satu planet yang kita tempati. Terus di planet manakah kita tinggal saat ini? Bumi. Terus sebutkan susunan planet dari yang terdekat dengan matahari. Kira-kira apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus. Tepuk tangan buat kalian, pintar sekali. Oke. Bagus ya. Nah,
Alhamdulillah kalian sudah ini ya, sudah paham ya. Nah, apa yang kita akan pelajari sekarang? Yang akan kita pelajari sekarang adalah melalui kegiatan membaca, menonton, dan mendengarkan, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan karakteristik antar planet dan mengaitkan dengan jarak terhadap matahari dengan benar. Kemudian, melalui diskusi, kalian dapat membuat model tata surya sederhana dengan tepat. Yang dimaksud model itu berarti tempatnya sesuai, bentuknya sesuai. Jangan misalkan apabila Merkurius lebih kecil dari bumi, tapi pada gambarnya Merkurius itu lebih besar dari bumi. Itu tidak boleh seperti itu. Kalau menggambarnya, kalau memang Merkurius lebih kecil dari bumi, ya gambarnya juga harus lebih kecil. Nah, tapi tenang dulu, sebelum kita masuk ke pelajaran. Sekarang Bapak mau mengajak kalian sejenak untuk menenangkan diri. Jadi ice breaking kita kali ini agak berbeda. Biasanya kalau kita ice breaking kan suka-suka, ceria-ceria, jingkrak-jingkrak. Nah, sekarang ice breaking-nya agak berbeda. Berbedanya, kalian nanti akan lebih mengenal diri kalian. Bagaimana kalian duduk, bagaimana mengendalikan emosi kalian, bagaimana menuntun otak kalian, agar tujuannya kalian menjadi lebih rileks. Ya? Jadi, ikuti arahan Bapak. Kalau Bapak arahannya tangannya di meja, kalian tangannya di meja. Kalau Bapak arahannya dari Bapak, kalian menjamkan mata. Kalau arahan dari Bapak, kalian helai. Ya. Sebentar. Oke, apa yang kalian rasakan mendengar musik seperti ini? Hah? Oke. Ya. Oke, sekarang taruh tangan kalian di atas meja dan simpan semua yang mengganggu perhatian kalian. Apa yang mengganggu pikiran kalian, kalian simpan. Kemudian mata kalian tutup. Mata kalian tutup. Mari kita mulai dengan berhenti sejenak. Mata kalian tutup, rasakan. Apapun yang sedang kalian lakukan, hentikan untuk sementara waktu. Berikan diri kalian dari situasi dan biarkan tubuh kalian dengan tenang. Rasakan kaki yang menginjak tanah. Rasakan tangan yang menyentuh bangku. Rasakan kursi yang kalian duduki.
lepaskan pundak, santaikan. Kemudian sekarang perlahan tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara yang mengisi paru-paru kalian. Kemudian hembuskan. Biarkan semua ketegangan dan kelelahan lepas. Tarik napas lagi, rasakan dada kalian membesar. Kemudian hembuskan. Lepaskan semua kepenatan kalian. Sambil kalian bernapas, perhatikan apa yang terjadi dalam diri kalian. Apa yang sedang kalian rasakan saat ini? Apakah ada perasaan tegang, cemas, marah, atau mungkin ingin menertawakan? Coba amati pikiran dan emosi tersebut, hanya menyadari kehadiran orang tua kalian di depan kalian. Setelah kalian lebih tenang, mari kita lanjutkan apa yang bisa kamu lakukan dengan pikiran yang lebih jernih dan tenang. Fokuskan bahwa kalian berada di suatu hutan yang udaranya sejuk dan menenangkan kalian. Kalian memiliki kekuatan untuk memilih tindakan terbaik yang diambil saat ini. Bukalah mata perlahan. Bukalah mata perlahan. Tegakkan badan kalian. Dan percayalah, kalian sekarang menjadi lebih kuat. Tepuk tangan buat kalian. Oke, kira-kira apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Hah? Kalian menjadi lebih rileks tidak? Lebih ngantuk tidak? Ada yang tidak, ada yang ngantuk. Tapi yang pasti, ketika kalian mempunyai masalah, ketika kalian mempunyai kepenatan atau kalian diputusin pacar, apabila kalian mau marah, maka tariklah napas, kemudian hembuskan, tarikkan napas, kemudian hembuskan. Pikirkan yang tenang-tenang saja, yang kira-kira enak buat kalian, enak buat dilihat. Oke, sekarang siap memulai pelajaran? Siap memulai pelajaran? Salsa siap? Hah? Siap ya? Oke, sekarang keluarkan buku IPAS-nya. Keluarkan buku IPAS-nya, lihat. Boleh kalian lihat halaman tentang tata surya ya. Tentang berapa itu? Halaman 102. 2. Halaman seberapa?
Lihat halaman 124. Lihat halaman 124. Mari berkenalan dengan benda langit. Nah, yang pertama, benda langit itu adalah bintang. Rangga, tolong dibaca. Bintang. Bintang adalah objek yang mengelilingi energi melalui proses Bintang, kemudian terdiri dari gas, terutama hidrogen dan mengalami reaksi iya. Bintang adalah objek langit yang memancarkan cahaya dan energi melalui proses fusi nuklir, dan intinya bintang terdiri dari gas, terutama hidrogen dan helium, yang mengalami reaksi fusi yang menghasilkan energi dalam bentuk cahaya dan panas. Apakah kalian tahu bahwa bintang itu mempunyai cahaya sendiri seperti halnya matahari? Tahu? Tahu ya? Tidak seperti bulan. Kalau bulan punya cahaya itu dari pantulan matahari ke bumi, kemudian dipantulkan lagi ke bulan. Tapi kalau misalkan bintang mempunyai cahaya sendiri. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa bintang itu ada yang lebih besar dari bumi. Hanya saja letaknya jauh, sehingga terlihat kecil dari bumi, atau terlihat kecil ketika dilihat dari bumi. Nah, kemudian planet. Planet merupakan benda langit yang mengorbit pada bintang revolusi dan juga berotasi. Planet tidak memancarkan cahaya seperti bintang. Secara umum, planet lebih besar dibandingkan benda-benda lainnya selain bintang. Karakteristik lain dari planet yaitu memiliki atmosfer yang menyelimuti planet. Jadi itu atmosfer itu adalah lapisan yang menyelimuti planet tersebut, agar misalkan kalau di bumi ada atmosfer yang menyebabkan benda-benda asing dari luar itu tidak masuk ke bumi. Bisa kalian baca itu. Kemudian lihat lagi gambar 5.16. Di sana ada gambar asteroid. Ya. Di sana ada gambar asteroid. Asteroid merupakan campuran batuan dan logam yang bentuknya tidak beraturan dan berukuran lebih kecil dari planet. Benda ini juga mengorbit pada matahari. Kebanyakan asteroid ditemukan di sabuk asteroid, yaitu sebuah area di antara Mars dan Jupiter. Nah, kemudian meteoroid. Husna, bisa tolong bacakan? Meteoroid merupakan pecahan-pecahan dari asteroid yang berbenturan. Ya. Asteroid berukuran kecil dan mengorbit matahari dalam lintasan yang tidak tetap. Ya. Kadang meteoroid memasuki atmosfer bumi dan menjadi panas terbakar sehingga cahayanya mati oleh mata kita. Inilah yang disebut dengan bintang jatuh atau meteor. Namun meteorit bukanlah bintang. Ketika meteor tidak semuanya habis terbakar, maka bebatuan ini akan jatuh di permukaan bumi. Bebatuan ini disebut sebagai meteor. Nah, jadi kalau asteroid mah bisa disebut kepingan-kepingan yang melayangnya besar, ya. Kalau meteorit itu adalah
bagian dari asteroid-asteroid yang bertubrukan. Nah, anu diadu pencar. Nah, puing-puing anu antara meteoroid beradu itu jadi lebih kecil. Nah, kadang-kadang meteorit itu sampai ke sampai ke bumi. Pecahan batu itu, kalian mungkin sering lihat ada bintang jatuh, shoot, gitu dah. Jadi itu teh karena panas melewati atmosfer bumi, si batu yang begitu besar itu habis oleh atmosfer. Nah, dari gesekan itu menghasilkan seperti api. Jadi, alhamdulillah karena kita mempunyai atmosfer, jadi meteorit yang mau ke bumi itu habis oleh lapisan atmosfer. Mata upami aya meteor anu dugikeun ka bumi misalkan salageung truk, asli nama sageung kumaha. Karena sudah melewati atmosfer, meteor itu sudah terbakar, sampai ke bumi. Kadang-kadang ada gambarnya, nanti kita lihat di video-video yang lain. Nah, seperti ini. Sebentar, Bapak coba perlihatkan meteor yang tembus ke bumi ya. Contoh meteor. Nah, ini yang disebut dengan meteorit. Ini meteorit. Meteorit ketika sampai ke bumi disebut apa? Meteor atau batu meteor. Sejenis batu ya. Nah, beginilah prosesnya meteor. Besok akan ada hujan meteor, jadi penasaran meteor terbesar yang pernah jatuh ke bumi apa aja ya? Tonton ini sampai habis. Pertama, Miskatrin di Kanada. Jatuhnya meteor ini menghasilkan kawah dengan ukuran 24 meter dan diprediksi ukurannya sangat besar. Kedua, Karakul di Tajikistan. 5 juta tahun yang lalu meteor besar jatuh dan menghasilkan kawah dengan ukuran 52 km. Tuh, kawahnya seagung 52 km. Jatuh 55 juta tahun yang lalu, asteroid dengan ukuran 11 hingga 81 km menghantam bumi dan membunuh 70% spesies di bumi, termasuk dinosaurus. Follow zona universal. Ini dia 3 meteor besar yang pernah jatuh ke bumi. Jejak meteor kita lihat ya, jejak meteor. Besok akan ada hujan meteor, jadi penasaran meteor terbesar yang pernah jatuh ke bumi apa aja ya? Tonton ini sampai habis. Pertama, Miskatrin tidak. Nah, kita lihat ini ada kawah meteor terbesar. Nah, meteorit itu kalau jatuh ke bumi bisa sampai sebesar ini. Nah, ini contoh batu meteornya. Halo, selamat datang di Ide Bicara. 7 kawah meteor terbesar. Ketika Anda melihat ini kita, itu tidak menunjukkan permukaan bintik-bintik yang sama dengan bulan kita dan planet lain. Tetapi, itu bukan karena kawah tumbukan ini tidak ada. Banyak kawah tumbukan bumi telah terkikis oleh proses pelatukan, sementara yang lain berada di bawah air atau berisi air. Nah, itu Menemukan kawah tumbukan bumi, Anda harus tahu kemana mencarinya, dan kami menyediakan data ini untuk membantu Anda menemukannya. Berikut 7 kawah meteor terbesar di bumi yang dikutip dari IntelliSpaceEngineering.com. Tapi sebelum masuk lebih jauh, jangan lupa untuk pastikan bahwa kalian sudah like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi unik lainnya di channel ini. lihat. 10 hingga 15 km jatuh dan meledakan kawah sebanyak 185 mil atau 300 km.
Voldemort adalah salah satu dari sedikit kawal temukan cincin ganda di bumi. Contoh paling terkenal adalah kawal Panghava di Kalisto, salah satu bulan bintang. 2. Kawal Ciklon Meksiko. Pada tahun 1978, dua ahli geologi yang bekerja untuk perusahaan Sagung gitunya sedang melakukan survei magnetik udara yang terbang di atas semenanjung Michigan. Meksiko itu ada di daerah mana? Amerika, betul. Sepanjang 40 mil atau 70 km. Mereka sebelumnya mereka menemukan busur yang menghadap ke utara yang cocok, dan bersama-sama kedua busur itu membentuk lingkaran sebesar 110 mil atau 180 km. Bayangkan dari atasnya segede apa sampai ke bumi aja segede gitu. Dan ahli kimia Frank Casaro dan Helen Michel menetapkan bahwa lapisan ini mengandung konsentrasi unsur iridium yang tidak biasa. Iridium jarang ditemukan di kerak bumi karena berat dan tenggelam ke dalam inti bumi saat planet ini mencair. Iridium bagaimanapun sangat terlimpah di asteroid, dan Alvarez mengatakan bahwa asteroid pasti telah menabrak bumi, dan diameternya pasti setidaknya 6,2 mil atau 10 km atau seukuran Manhattan. Sebagai perbandingan, bulan Mars Phobos berdiameter 7 mil atau 11 km dari gunung Everest hanya di bawah 5,6 mil atau 9 km. Kawasan Bali, Ontario, Kanada. Pada usia 1,85 miliar tahun, kawasan Bali sangat tua. Saat ini, lebarnya 81 mil atau 130 km. Tetapi, para ilmuwan percaya awalnya berukuran 160 mil atau 200 km. Baru pada sekitar tahun 1970, para ilmuwan menentukan bahwa cekungan itu terbentuk oleh benturan karena adanya pecahan kerucut dan kuarsa yang terguncang. Pada tahun 2014, para ilmuwan menentukan bahwa penabrak itu adalah komet, bukan asteroid. Puing-puing dari tumbukan zat Bali telah ditemukan sejauh di Minnesota, lebih dari 500 mil atau 800 km jauhnya. Kawal Poigai, Rusia. Sekitar 36 juta tahun lalu, asteroid batu sebanyak atau 8 km menabrak badan grafit kaya karbon di Siberia, Rusia, menciptakan garis lebar 62 mil atau 100 km. Temperatur dan tekanan yang sangat luar biasa menyebabkan grafit sederhana yang kita kenal dari pensil sekolah dasar menjadi berubah. Karena keberadaan intan, kawal Poigai terlarang bagi ahli geologi hingga tahun 1997. Bagian Poigai berukuran kecil, berukuran sekitar 1 mm, berwarna gelap dan digunakan dalam aplikasi industri. Dalam menuju Quebec, Kanada. Apa yang saat ini merupakan tempat berenang dan alam yang menakjubkan diciptakan sekitar 614 juta tahun yang lalu oleh dampak meteorit selebar 3 mil atau 5 km yang menghasilkan kawah mati cincin selebar 60 mil atau 100 km. Pulau bagian dalam yang disebut Pulau Rainbow Ocean sebenarnya adalah puncak pusat kawah yang dibentuk oleh pembentukan pasca benturan. Lima kawah tersebut tampak membentuk rantai yang mengaliri pecahnya, dan dampak selanjutnya dari asteroid atau komet. Ini mirip dengan serangkaian tumbukan yang terjadi di Jupiter oleh komet Shoemaker Levy 9 pada tahun 1994. Ya, itu ya contoh-contoh meteorit yang jatuh ke bumi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan komet sering disebut bintang berekor karena bentuknya panjang seperti memiliki ekor. Komet tersusun atas es, debu, dan batuan sama seperti
planet. Komet juga mengorbit matahari dengan bentuk lintasan, lonjong. Jadi hampir sama seperti meteorit ya. Hanya saja komet itu mengorbit. Komet itu ikut mengorbit seperti halnya bumi. Nah, kemudian kalian lihat halaman 127. Lihat halaman 127. Di sana ada di 127 dan 128. Silahkan kalian baca dulu. Bapak kasih waktu 5 menit. Terus apa saja informasi yang kalian butuhkan dicatat. Informasi yang dibutuhkan dari teks bacaan 127 dan 128 silakan kalian catat. Ya, 4 menit lagi. Di sana ada pengelompokan planet. Hah? Iya, yang pentingnya saja. Dicatatnya pentingnya saja. Di sana ada halaman di halaman 108 pengelompokan planet. Tiga menit lagi. Pengelompokan planet, planet luar dan planet dalam. Cok. Mana bukunya? Keluarkan. Tah ieu planet luarnya naon wae. Ieu planet dalamna, planet luarna dia. Tentang pengelompokan planet. Hah? Ya ditulis. Sini kan? Enggak, ini kan
Nah, ini pengelompokan planetnya. Planet yang disebut planet luar dibaca dulu ini, terus yang disebut planet luar apa saja, yang disebut planet dalam apa saja, terus yang di planet luar apa saja, gitu. Nah, yang sekiranya penting ditulis saja. Misalkan ini kan memang tata surya adalah bla 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 bla, bisa ditulis. Jadi informasi penting apa yang harusnya ditulis di informasi penting yang kira-kira pentingnya. Ini kan ada planet luar, planet dalam, planet luar apa saja, planet dalam apa saja, planet luar juga apa saja, tinggal disebutin. Gabung di sini, gabung. Sok. 128 kan udah kesini tadi. Ini pengelompokan planet apa saja. Ya. Ditulis itu di kia-kia ge. Ditulis we planet luar iya. Planet dalam iya. Tinggal heula atuh. Planet dalam iya. Planet luar deui iya. Gitu. Planet luar 1, planet luar 2. Itu kia maksud Bapak teh kia ya. Planet luar adalah 1 apa? Gitu, teu kudu digambar kia da moal ngarti. Ngarti teu mun digambar kia? Hah? Ngarti teu? Nya makana sok tulis di dieu. Planet luar sok tulis deui. Sok planet luar. 1 Uranus, 2 Jupiter, 3 Saturnus, 4 naon ya? 4 Neptunus. Lagi planet dalam adalah 1 naon ya, Venus, terus 2 ya. Nggak usah. Nah, ini paling ditulis lagi. Tata surya adalah sampai sini. Nah. Oke, sudah kita bahas bersama.
Ya, kita bahas bersama ya. Jadi ke-8 planet itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu planet luar dan planet dalam. Planet luar, planetnya apa saja? Uranus. Ya, coba ngomong, coba. Iya. Iya. Kemudian planet dalam apa saja? Iya, betul sekali. Oke. Untuk lebih memahami pemahaman kalian, kita lihat video berikut ini. Tapi sebelumnya, hari ini siapa yang tidak hadir? Repan, Haikal, terus siapa lagi? Satu-satu ngomongnya satu-satu. Aura, terus Haikal, terus Maura, Aura, Haikal, Maura ya. Rizky, Repan, Rizky. Ya. Oke. Sudah ya. Kita lihat lagi tayangan video. Jadi kalian mau nonton atau mau nulis lagi? Mau nonton atau mau nulis? Oh, kalau mau nonton, nonton. Kalau mau nulis, Bapak suruh nulis. Cung yang mau nonton? Nah, harus sesuai. Kalau semuanya nonton, ya nonton. Jangan sambil nulis ya. Jangan sambil menggambar ya. Oke? Oke, bilang simsalabim. Perhatikan, biar kalian lebih paham. Tata surya. Ini penting. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang dikelilingi matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Seberapa planetnya? Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang delapan dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sadat asteroid. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Benda lain yang juga menyertai matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi 2 macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan satu asteroid di antara Mars dan Jupiter. Nah, ini perbedaan atau dibatasi oleh sabuk asteroid ini yang barusan kalian pelajari. Berarti yang ke sini planet apa? Yang ke sini berarti yang ke sini luar. Apa saja planet dalam? Nah, kurang terlihat ya. Kita putar ke belakang sedikit. Nah, seperti ini. Jadi semua planet itu ada berapa?
Hah? 8 ya. Kira-kira dari semua planet ini yang paling kecil yang mana, Nak? Hah? Merkurius. Dan yang paling besar? Jupiter. Kalau planet yang paling beda apa? Matahari planet bukan? Hah? Saturnus. Karena apa? Cincin-cincinnya. Yang kira-kira yang dari pemahaman kalian yang bisa ditinggali atau bisa ada kehidupan di mana? Di bumi. Karena ada apa? Ya, oksigen bisa. Air. Kalau ada air itu pasti bakal ada kehidupan. Kalau tidak ada air, kemungkinan tidak ada kehidupan. Dan planet-planet yang lain ini disinyalir tidak mempunyai air karena dari karakteristiknya juga, dari warnanya juga beda ya. Kelihatan apa? Panas gitu, gersang ya, salsa. Kamu cuma duduk aja, kenapa sih? Hah? Kenapa? Jangan gitu atuh. Tidak enak dipandang. Hah? Kira-kira kita kan posisi di sini nih. Coba bayangkan kalau posisi di Merkurius atau Venus, kira-kira ada kehidupan tidak? Tidak, karena apa? Panas, betul. Panas. Kesini juga. Nah, tapi ada beberapa penelitian bahwa di Mars itu ada kehidupan, cuma memang belum terbukti secara ilmiah. Belum terbukti secara ilmiah. Yaitu ya. Jadi planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh cincin apa tadi? Asteroid. Ya, paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan Matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari Matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan Matahari dan paling kecil ukurannya, hanya 40% dari ukuran Bumi. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari Bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Bumi adalah planet yang kita ketahui. Hingga saat ini, hanya planet Bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari Bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas bumi, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti menggelinding saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari Matahari. Setiap planet termasuk Bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sumbu rotasi Bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi Bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi Bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di Bumi. Siang dialami oleh wilayah Bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami oleh wilayah Bumi yang membelakangi matahari. Selain pergantian siang dan malam, rotasi Bumi juga menyebabkan hal-hal berikut, di antaranya gerak semu harian matahari, yaitu gerak matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Untuk Bumi yang tidak sempurna, tetapi nampak di bagian kutub dan berkembang di bagian khatulistiwa, serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, Bumi juga bergerak mengelilingi matahari.
Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan beberapa hal berikut. Di antaranya, gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pergantian musim. Pola bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas penyinaran di bagian utara dan selatan bumi berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitupun sebaliknya, saat musim panas, lama waktu siang juga akan lebih panjang. Nah, sekarang sudah paham ya tentang tata surya dan dampaknya. Kalau sudah tahu, sudah nih jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Berapakah jumlah planet dalam tata surya? 7, 8, 9, atau 10? Kalau kalian melakukan soal tentang tata surya, bisa kunjungi website pijatkita.id atau download aplikasinya di Play Store sekarang juga. Pijat Kita, pijat ilmu, langit kita. Ya, sudah ya. Ada pertanyaan sampai situ? Benar. Ada pertanyaan tidak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, baiklah, kita sekarang dibagi 4 kelompok ya. Berarti ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Siapa itu grupnya siapa? Husna? Bisa pindah ke depan satu orang? Atau tidak ada bukunya ya? Hah? Ya sudah. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, Kakak, kamu coba pindah dengan siapa? Rangga. Awas, Kagedor. Kakak pindah dengan Rangga. Kemudian Pak Sani pindah ke sini. Pak Sani pindah ke sini. Ya udah. Oke, kira-kira kalian di antara ini suka main menjodohkan, teka-teki silang, atau kuis? Hah? Kuis atau menjodohkan? Yang mana? Kuis boleh. Oke ya, aturannya yang bisa jawabannya angkat tangan. Kemudian sentuh ke depan. Jawabannya yang mana ya? Nanti kalau salah atau benarnya nanti ada keterangan di sana. Ya, tapi ada waktunya, jangan terlalu lama, waktunya 20 detik. Oke, siap? Perhatikan pertanyaannya, dimulai. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Sok, maju. Yang mana? Hah? Purnama. Iya, betul. Siap. Selanjutnya tuh, siapa? Alvin jangan dulu. Udah ke kelompok Alvin udah. Ayo siapa lagi? Waktunya
Ayo, maju cepat. Yang mana? Meteoroid. Ya, salah. Masih bisa, yang salah. Nggak apa-apa, berani mencoba. Ya, selanjutnya, benda langit yang melayang-layang bebas di luar angkasa dan tidak mempunyai orbit tertentu. Ayo, siapa? Sok, cepat. Meteorit. Yeay, tepuk tangan. Terus, ya masih ada kesempatan. Planet yang memiliki cincin. Iya betul. Terus, benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Rapka. Terus ada lagi, tenang. Benda langit yang bentuknya menyerupai bebatuan yang memiliki orbit antara planet Mars dan Jupiter. Tadi sudah dibahas. Rapka Sani. Apa? Lihat. Ya, betul. Terus sekarang bebas siapa saja paling depan. Surya. Iya, kita lihat. Ya, siap pertanyaan selanjutnya. Planet terdekat dengan matahari. Ya, sok. Dua soal lagi, Alvin udah, kamu didiskualifikasi udah. Ya, yang lainnya, semua yang belum. Semua planet yang ada dalam zona bergerak mengelilingi matahari, gerakan mengelilingi matahari tersebut disebut ke depan. Yang sudah mudah. Yang belum. Cepat waktunya. Ya, betul. Satu soal lagi. Sekumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta sistem tata suryanya yang terikat oleh gaya gravitasi. Iya, betul. Sudah ya. Oke. Alhamdulillah. Sudah ya. Ya. Oke. Kira-kira sampai sini tentang materi yang Bapak berikan ada pertanyaan tidak? Ya, ini ada LKPD ya. Ada tugas. Ya, lihat tadi ada kan halaman 100 berapa sih tadi teh? Nah, di sana lihat, perhatikan. Di sana ada halaman 127 di gambar 5.19, ada jaraknya di sana ya, ada ya.
Jarak dari matahari 1,4 miliar kilometer. Nah, Saturnus. Nah, tolong kerjakan secara berkelompok halaman 129. Lakukan bersama. Tata surya kita merupakan tempat yang luas. Nah, ada di sana nomor 3. Lihat. Ya. Silakan kalian kerjakan bersama. ABCD doang. Iya, ABCD doang. Mana A sampai D. Ya. Jawabannya doang, Pak. Oh, bukan, maaf. Yang bagian ini A. Seperti matahari yang terlihat planet Jupiter dibanding matahari yang kita lihat. Jawaban B. Jawabannya doang. Iya, jawabannya saja. Kelompok 1 bagian A, kelompok 2 bagian B, kelompok 3 bagian C, dan kelompok 4 bagian D. Silakan kerjakan. Jawab pertanyaannya. Raka, kenapa harus keluar dari bangku selalu? Satu orang saja. Yang dikumpulkannya satu orang saja. Jari-jari teh titik tengah. Jari-jari teh begini tak? Jari-jari seperti ini. Misalkan ini sebuah lingkaran. Ini ada titik tengah. Nah, ini dari sini ke sini disebutnya jari-jari. Silakan kerjakan. Ada waktu 10 menit. Silakan bekerja sama ke itu. Tadi ya kerja sama dia bawa ke korsina di dia. Sok kerja sama di dia, bawa korsina. Nah, gitu. Siap. Hah? Ya, sok tulisnya di sini. Kemudian bagian apa berarti? Oke. Bagian mana? Apa saja perbedaan yang kalian amati terkait jarak pada planet dalam dan planet luar? Apa saja perbedaannya yang kalian amati? Jadi perbedaannya teh seperti apa? Apakah terlalu jauh jaraknya teh?
Apakah saling berdekatan gitu. Jadi perbedaannya. Perbedaannya aja. Udah? Udah? Oke. Kalau yang sudah lanjutkan ini. Apa itu? Menjodohkan? Iya. Lanjutkan. Apa? Simpulkan apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini. Gunakan hasil pembuktian dari kegiatan ini sebagai data pendukung. Yang salsa. Ini dikerjain? Iya, kerjain udah nggak lama. Sok. Maksudnya Yang salsa pelajari hari ini apa? Hah? Iya, tentang planet. Terus gunakan hasil pembuktian dari kegiatan sebagai data pendukung. Ini kan bukti pendukung. berarti yang jari-jari yang Jari-jarinya, terus jarak-jaraknya kan ini tadi udah dipelajari kan. Di sini buktinya udah ada. Nah, ini tuh bisa dibuat bukti. Misalkan gini, sebelum saya mempelajari ini saya tidak tahu jarak matahari dan bumi. Tapi setelah saya mempelajari ini, saya jadi mengetahui kan ini ada di sini. Hah? Seperti itu. Paham? Santai-santai wae sih garena angkot gitu duduk teh. Gampang kan? Bisa geraha? Hah? Bisa tidak? Bisa tidak? Apa yang jadi kesulitan? Ada kesulitan nggak? Nggak? Sok terusin at. Putri apa? Apa yang ditanyakan? Hah? Apa? Seperti apa matahari yang akan terlihat dari planet Jupiter dibanding matahari yang kita lihat di bumi? Hah? Jauh lebih kecil, kemudian efeknya lebih gimana? Karena jaraknya lebih jauh kan? Ya gitu aja. Seperti apa matahari yang akan terlihat di planet Jupiter dibanding matahari yang kita lihat di bumi? Kira-kira kalau misalkan Putri diam di Jupiter nih, apakah akan sama matahari terlihatnya seperti sekarang Putri diam di bumi? Tidak kan? Nah, kira-kira bakal seperti apa gitu. Ya. Paham tidak? Paham? Ada kesulitan lagi? Salsa, Marsha, and the bear kemana? Oke, siapa yang merasa kesulitan? Hah? Siapa yang merasa kesulitan? Siapa yang merasa kesulitan? Apa? Sudah? Oke, kalau sudah, kamu makalakah tulisan onyon karek bio pak menyakarek bio geus menang sakieu acan kok ngajawab buah hah? Yang udah simpan aja dulu. Oke, semuanya sudah? Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Pertama. Hah? yang mana? Yang pertama aja. Yang pertama nggak apa-apa. Ini Boleh. sok ada. Oke. Mana? Udah belum?
Udah nomor 1 doang. Mana nomor 1? Kenapa nomor 1 doang? Sampai nomor 4. Iya dong. Aku belum dong. Hah? Ada yang tadi, mana yang tadi? Yang pekerjaan yang tadi? Itu udah biarin. Enggak mau. Pakai aja. Biasanya berbanyak orang. Mana ya pekerja hasil tadi pekerjaannya? Belum pas sampai nomor 2. Enggak, yang tadi mana? Yang ini. Yang awal doang. Ya, sok aduh. Ini aja. Nomor 1 doang. Ah, sok. Perhatikan. Alvin mau menjawab pertanyaan pertama. Perkenalkan dulu, Pin. Sok. Perkenalkan, nama saya Alvin. Saya akan mempresentasikan Ya. apa yang dimaksud dengan tata surya. Tata surya adalah sistem luar angkasa yang terdiri matahari dan 8 planet dengan bulannya serta benda-benda langit lainnya. Wes, betul. Betul sekali. Jadi tata surya terdiri dari benda-benda langit, 8 planet, dan benda-benda lainnya. Ya. Kemudian siapa lagi yang mau? Hah? Siapa? Marsha? Boleh membacakan? Soalnya dibacakan. Ah, sok. Kenapa? Simpulkan apa yang kalian pelajari di Hah? Simpulkan apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini mengenai sistem tata surya. Gunakan hasil pembuktian dari kegiatan ini sebagai data pendukung. Hah? Terus jawabannya? Dari pembelajaran ini kita dapat mengetahui lebih dalam tentang sistem tata surya. Dari mulai mempelajari tentang planet luar, planet dalam, planet bebatuan, dan planet gas raksasa. Awalnya saya tidak tahu, tetapi berkat Bapak Guru saya menjadi lebih tahu. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Marsha. Terus kelompok ini? Kok ditiup udah nggak panas? Ayo. pakai mic-nya? Iya, pakai aja. Gimana? Biar kedengaran ya, pakai aja gitu. Deketin aja, jangan dilamot. Guru jajan. Sok. Apa saja perbedaan yang kalian amati terkait jarak pada planet dalam dan planet luar? Ya. Jawabannya? Planet dalam sangat berdekatan dengan matahari, sementara planet luar sangat berjauhan dengan matahari. Bagus sekali. Baik. Tinggal kelompok ini. Siapa? Nih, Repi. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang berani? Yo. Siapa yo? Berapa? Repi. Ayo, udah aja Repi. Ya. Seperti apa? Bacakan dulu soalnya. Seperti apa matahari yang akan terlihat di planet Jupiter dibanding matahari yang kita lihat di bumi? Ya. Kalau matahari terlihat dari planet Jupiter lebih jauh daripada jarak matahari ke bumi lebih dekat. Mantap. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi dari pembelajaran kita, kira-kira apa saja yang telah kalian pelajari tentang planet, ya? Hah? Apa? Tata surya. Lebih dalam lagi? Sudah? Ya udah. Lebih dalam lagi? Hah? Ya, jadi sistem tata surya kita itu terdiri dari beberapa benda langit. Di antaranya adalah bulan, bintang, dan planet. Ada berapa planet yang ada? 8. Alvin sudah duduk. Coba sebutkan planetnya apa saja? Oh iya, betul sekali. Planet yang paling besar itu apa? Planet yang paling jauh itu apa?
Planet yang punya cincin? Planet si merah? Nah, planetnya kita hidup? Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat kalian. Ya, sebagai penutup, Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kalian bisa mengikuti kesepakatan kelas dari awal sampai akhir pembelajaran. Mudah-mudahan ilmunya berguna. Jadi sekian dulu dari Bapak. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Daniel Karya. Pada hari ini telah selesai melaksanakan rekaman video untuk salah satu tugas UKIN dalam pendidikan PPG Guru Tertentu tahun 2024. Sekian dan terima kasih.